Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan terus pelajaran kita. Kali ini tema kita mata air hidup, ya, yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal 4. Ini pasal yang sangat kita sudah pahami, ya, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi kita nggak usah baca semua, tapi intinya bahwa Tuhan memancing, ya, dengan pertanyaan, berilah aku minum. Dan perempuan itu bilang, ya masa kamu jauh diminta sama orang Samaria karena mereka tidak bergaul. Dan kemudian Yesus langsung mengatakan, kalau kamu minum ini air sumur jasmani, kamu akan haus lagi. Tapi kalau minum air yang kuberikan, engkau tidak haus lagi. Jadi di sini Tuhan Yesus, kita ambil satu ayat ini yang kita mau pelajari di sini, ya. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Ini perhatikannya, mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya mata air itu membuat orang yang ada mata air di sini tidak akan haus lagi, ya. Nah, mari kita mencoba merenungkan ayat ini. Ini ayat ini sangat luar biasa ini, ya. Yesus itu datang memberikan berkat batiniah, ya. Bukan berarti dia tidak peduli, ya, dengan makan, minum, pakaian, ya, karena dia juga dalam pelayanannya orang lapar kasih makan, orang yang kerasukan dibebaskan, orang yang nangis dibilang jangan menangis, janda itu ada yang mati pun bahkan dibangkitkan. Semua yang jasmani itu dilayani oleh Yesus, ya. Dia memberikan itu berkat-berkat jasmani itu. Tapi berkat rohani yang harus manusia itu fokus, ya. Karena Tuhan juga kecewa kalau orang datang kepadanya karena roti jasmani, ya. Dalam kasus di sini juga di Injil Yohanes ini, ketika Tuhan membuat mujizat makan orang banyak roti jasmani, tentu mereka cari Tuhan Yesus lagi hanya karena roti itu, bukan karena melihat tanda, ya. Tanda itu, roti jasmani itu tanda itu suatu simbol yang menunjuk kepada yang spiritual. Jadi Tuhan ingin kita datang kepadanya karena hal-hal yang spiritual, karena ada berkat spiritual, berkat batiniah yang akan dia berikan kepada kita. Nanti yang jasmani Tuhan juga sediakan itu. Firman Tuhan jelas, cari dahulu kerajaan sorga. The kingdom of God is within you. Jadi ada di dalam itu kerajaan sorga itu, cari dulu itu. Nanti yang lain akan ditambahkan. Nah, jadi gereja saat ini, kita bicara dulu, ya. Berabad-abad gereja ini sebenarnya ada satu masalah besar, ya, dalam gereja ini, ya. Yaitu saya menyebutnya perbudakan manusia. Mengapa? Maksudnya apa ini maksudnya perbudakan? Karena gereja secara berjaman-jaman telah disimpangkan fokusnya menjadi yang jasmani. Tadinya harusnya melihat di dalam batinnya, tapi jadi menyimpang ke yang jasmani, ya. Ke yang gedung lah, ke liturgi lah, fokusnya kepada para pemimpin, macam-macam lagi, ya. Berkatnya jasmani dan semuanya. Itu diajarkan oleh para pemimpin gereja, ya, para pemimpin denominasi berabad-abad, ya, mulai dari zaman Ignatius itu 117 Masehi. Dia mengadakan pembedaan antara bishop dengan penatua. Akhirnya dari bishop ini naik lagi jadi bishop agung, bishop agung bertarung lagi jadi kardinal, kardinal akhirnya paus. Struktur itu, dan bukan hanya itu, mereka mengajarkan kembali kepada pola-pola perjanjian lama, liturginya juga. Dengan segala, ya, mulai gedung dibangun,
Mulai ada ritual ini, ritual itu, bahkan Alkitab itu ditutup, ya, sehingga golongan imam aja yang bisa membacanya. Masuklah manusianya, saya bilang perbudakan. Masuklah gereja itu ke dalam perbudakan manusia, atau lebih tepat perbudakan pemimpin. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat dari poin ini, ya, dari ayat ini kita akan menjabarkan, ya, 3 hal, ya. Kita akan bahas dulu sebentar mengenai ibadah. Yang kedua, kita akan bahas mengenai perkataan Tuhan. Kalau kamu minum air jasmani ini, kalau akan haus lagi, artinya kau tidak akan puas, ya. Selalu butuh, selalu butuh, selalu butuh. Ya, kalau yang jasmani itu memang begitu, ya. Habis makan, lapar lagi. Makan lagi, lapar lagi. Kita pengkhotbah bilang, mata tidak puas melihat, telinga tidak puas mendengar. Karena memang kalau yang jasmani tidak ada yang memuaskan. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minum air yang daripada aku, kau akan puas, ya. Tidak haus, puas. Ya, ini akan kita bahas ini. Apa maksudnya? Yang ketiga, kita harus bahas dulu ini, karena ayat ini sering dicomot oleh para pemimpin, para apa yang memperbudak gereja ini. Ibrani 10 ayat 25. Dia bilang, jangan tinggalkan pertemuan, ya. Datang sini ke gedung, datang sini organisasi, ikuti liturgi ini, ikuti gini, bayar perpuluhanmu, bayar buah sulung, bayar begini, bagaimana, begitu. Itu perbudakan. Ya, nanti kita akan melihat itu, ya. Ayat ini ayat ampuh ini, ya. Padahal sebenarnya kalau diteliti, istilah Yunaninya tidak begitu. Mari kita melihat yang nomor 1, ya. Ibadah dulu. Karena perempuan ini bilang, kamu bilang menyembah Tuhan itu harus di gunung ini, gunung itu. Ini mana di ayat itu? Ayat 19, ya. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Baru Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini artinya tadinya penyembahan yang di luar gunung ini, gunung itu, liturgi ini, liturgi itu, gedung ini, gedung itu, tapi sekarang menyembah di dalam batinnya, roh itu, ya. Nah, oke. Mari kita lihat dulu istilah menyembah ini, ya. Istilah menyembah yang pertama kali muncul di Alkitab ini itu terjadi ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Karena ada banyak sekarang para pemimpin ngomong kalau menyembah Tuhan itu ya datang nyanyi-nyanyi angkat-angkat tangan, ya. Ada lagi satu pengajaran yang pokoknya apapun juga penyembahan lah yang utama. Katanya nanti di sorga juga katanya nggak ada khotbah, penyembahan. Nah, ini orang nggak tahu apa-apa ini, ya, nggak tahu rencana Bapa ini, ya. Jadi mari dulu, ya, penyembahan waktu itu istilah worship, ya, itu pertama kali muncul ketika Abraham ngomong sama bujangnya itu, dia jalan dengan Ishak, dia mau persembahkan di Gunung Moria itu. Dia bilang begini sama hambanya nih, tinggal di sini dulu, kami mau menyembah. Itulah worship yang pertama kali menyembah, ya. Dan ketika Abraham mau menyembah di sana, dia jalan dengan Ishak, dia nggak menyembah kata-kata tangan, nyanyi-nyanyi, nggak ada itu, ya. Dia di sana melakukan kehendak Bapa, mempersembahkan Ishak. Jadi penyembahan itu sudah tahu, ya, ada prinsip dalam hermeneutik itu, first mention principle, prinsip penyebutan pertama, prinsip munculnya dia pertama, istilah itu muncul. Jadi nanti yang pertama ini punya pengertian yang dasar. Nanti kemunculan berikutnya itu hanya menambah pengertian dasar ini. Jadi pengertian dasar penyembahan itu adalah mempersembahkan Ishak kita sesuai pimpinan Bapa. Itu dia. Penyembahan tidak ada hubungan dengan nyanyi, tidak ada hubungan dengan tangkat tangan. Itu nanti setelah itu Daud membuat cara-cara penyembahan, tapi tidak harus itu. Ya, orang bisa menyembah Tuhan, harus menyembah dalam roh lain, ya. Jadi enggak liturgi, penyembahan tidak ada hubungan dengan liturgi.
Penyembahan adalah mempersembahkan Ishak kita di hadapan Bapa sesuai pimpinannya. Penyembahan dalam roh dan kebenaran ini artinya menyembah sesuai dengan pimpinan Bapa di dalam alam roh. Orang bisa menyembah Tuhan ketika sedang bekerja sesuai pimpinan Bapa, sedang memasak, ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga sedang bekerja, sedang apa saja, ya. Memang penyembahan karena di alam roh, bukan gunung ini, gunung itu, liturgi ini, liturgi itu, sebagainya, bukan. Dan penyembahan adalah suatu gaya hidup, lifestyle, mempersembahkan Ishak kita. Ishak kita masing-masing orang beda. Ada yang jabatan, ada yang minta, ada yang uang, ada yang pasangannya, ada yang macam-macam lah. Ya. Yang prinsipnya sesuai pimpinan Bapa. Bapa minta Ishak kita persembahkan itu dalam gaya hidup sehari-hari. Ini dia penyembahan yang sejati itu, ya. Yang Bapak cari itu penyembah yang model begini. Ya. Ya boleh saja dengan nyanyi muji nyembah Tuhan, itu bahasa roh itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa pengertian dasar daripada penyembahan itu, yaitu mempersembahkan Ishak kita sesuai pimpinan Bapa. Ini nomor satu yang saya mau bicara. Ini karena ini sebenarnya kenapa ini saya bicarakan, karena saat ini agama, kekristenan sudah menjadi agama. Ini agama ini, religion bahasa Inggrisnya berasal dari istilah Yunani, istilah Latin, religare. Religare. Re itu diulang, reuni, disatukan ulang, ya. Ligare itu artinya menambatkan, istilah Latin itu menambatkan. Kalau kapal, supaya dia jangan lari dari ini, jangkarnya diikat. Ligare itu artinya. Jadi religare ini artinya diikat ulang. Inilah dari sinilah bahasa Inggris itu religion, agama. Agama itu memang mengikat ulang orang, memperbudak orang, mengulang. Tadinya sudah di alam roh, dibalikanlah menjadi masalah organisasi, liturgi, pemerintahan manusia, segala hal-hal yang gedung juga termasuk program-programnya dan semuanya itu kembali mengikat aturan-aturannya, perpuluhan, buah sulung, ini itu supaya diberkati. Padahal kita sudah bilang, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Bapa di surga itu memberkati semua manusia, yang tahu berterima kasih maupun yang tidak, dikasih hujan dan matahari. Ya, Abraham diberkati, Ishak diberkati, Ismail pun diberkati. Karena kita bilang begini, aku akan memberkati juga Ismail karena dia anakmu. Jadi kita beribadah menyembah Tuhan karena diberkati, bukan supaya dapat berkat. Ini orang-orang yang ngomong nih, kau harus berikan perpuluhan, investasi, kau harus begini-begini supaya diberkati. Itu tipuan. Itulah tipuan itu, itulah perbudakan itu. Orang sudah diberkati kok dibilang lagi supaya kau diberkati, kau bilang begini, harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Itu penipuan. Saudara dan saya sudah diberkati. Dan karena itulah kita menyembah. Kita mempersembahkan Ishak kita. Belajar itu terus. Ya, jangan mau ditipu-tipu lagi lah ya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, tidak haus. Alias puas, satisfied. Puas ya. Kalau kita minum air yang dari Yesus yang batin, dia menjadi mata air. Memancar terus. Apa yang kita butuhkan? Dalam sejahtera, di dalam dia adanya. Kasih, di dalam dia. Kasih itu kata dalam sejahtera, sabaran, kebenaran, kebaikan, setia, kemanusiaan, penguasaan diri ada di dalam. Kita butuh apa aja? Di dalam dia. Kalau sedang kesepian, jangan terus kata orang begini. Alkitab bilang, kita masuk bilang, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan di dalam itu, dia inilah yang akan menghiburkan kita. Nggak kesepian lagi. Nah, yang paling penting ini, manusia ini emang kejatuhannya itu dia rasa malu di dalam itu. Ada rasa malu. Waktu Adam Hawa itu makan buah pohon pengetahuan itu, dia hilang kemuliaan atau katakan berkurang kemuliaan Elohim dan timbul rasa malu. Ketika timbul rasa malu, Adam Hawa mencoba menutupi itu dengan daun pohon ara.
Orang itu butuh kemuliaan, betul. Tapi Alkitab bilang Christ in you. Kristus dalam batin itu. Itulah pengharapan kemuliaan. Ketika Kristus nanti menampilkan dirinya, kita juga akan menampilkan dirinya dalam kemuliaan. Sebenarnya dalam batin di dalam sini. Nah, banyak orang karena dia minumnya nggak dari air Kristus, dia minumnya dari air para pemimpin yang ngomong begini, akhirnya haus terus dia cari kemuliaan manusia, cari uangnya bukan untuk apa, bukan itu lagi untuk menutupi rasa malu itu, karena bagaimanapun orang kaya dihormati, orang nggak punya uang nggak dihormati. Untuk mendapat kemuliaan itu dia ingin kaya. Alkitab bilang orang ingin kaya jatuh ke dalam 4 pencobaan Timotius itu. Nggak salah kalau kita kaya, kalau Tuhan berkati kita kasih gini, nggak salah. Tapi kalau ingin, ini hati-hati. Itu mau menutupi rasa malu kita. Yakin aja lah, Tuhan mencukupkan kita. Dia mengasihi kita kok. Sudah dia mengasihi kita, sudah dia memberkati kita, sudah dia memberikan Kristus dalam batin kita. Apalagi? Jangan mau diperbudak, ditipu-tipu lagi. Dengan fokus jadi keluar, fokus kepada ritual, fokus pada gedung, fokus pada aturan-aturan para pemimpin. Jangan mau lagi. Covid salah satu ini, saya bersyukur sekali ini datangnya Covid. Bukan karena korban berjatuhan ya, bukan juga karena ekonomi jatuh, bukan. Saya bersyukur dengan Covid ini karena ini rancangan Bapa untuk membuat gerejanya kembali ke dalam batin, kembali ke rumah, mulai berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja di rumahnya sendiri. Putuslah hubungan dengan gedung, putuslah hubungan dengan para pemimpin. Kalau para pemimpin itu menjadi rasul, nabi, gembala, pengajar itu dengan memperlengkapi, bagus Pak. Bagaimana kalau memanfaatkan dengan aturan ini, para pemimpinnya menjadi kaya? Oh, dia jemaatnya enggak. Ini saya harus buka-buka aja. Saya juga pernah 10 tahun menggembala model begitu dengan teman-teman. Kami juga memanfaatkan. Udah waktunya ini, ya, bertobat para pemimpin yang bikin begitu. Nanti di pengadilan Kristus, ya, ini saya ngomong terus terang. Nanti Matius 7, Tuhan Yesus yang akan terus terang. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ Tuhan akan terus terang. Lebih baguslah dengan saya saat ini terus terang. Masih ada kesempatan. Ya. Tapi kalau bunda tidak apa-apa. Bagian saya, tugas saya adalah menyampaikannya itu. Ini perbudakan manusia ini memang perlu. Nah, ini perbudakan gereja yang diperbudak. Umat Tuhan, padahal umat Tuhan itu mahalnya luar biasa. Dibeli oleh darah Yesus. Harus kita perlakukan dengan baik. Jangan manfaatkan, jangan minta uangnya. Kayak Paulus itu, seorang bapak. Dia bilang, bukan anak yang harus ngumpulin uang untuk bapak. Bapaklah untuk anak. Dia berkorban. Itu dia pelayanan itu. Itu hamba Tuhan itu. Bukan nggak boleh kita nerima uang. Boleh saja, tapi jangan bikin aturan-aturan, bikin sistem. Kita perbudak umat Tuhan. Nikolaus itu menaklukkan umat Tuhan. Niko itu menaklukkan. Laos itu Lewi, kaum abang. Dia taklukkan itu. Ini dosa para pemimpin ini. Waktunya untuk dibukakan. Ya. Supaya pertama, ya supaya para pemimpinnya mau bertobat. Tapi kalau nggak pun bertobat ya jemaatnya larilah dari situ. Ya, supaya beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan dalam perbudakan pemerintahan manusia. Ini nomor kedua, ya. Mari kita yang ketiga dulu, terakhir ini, poin terakhir. Ibrani 10 ayat 25. Ini ayatnya kurang lebih gini, ya. Atau kita baca aja dulu sebentar ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani ini begini. Ini ayat diambil ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ditafsirkanlah pertemuan ibadah itu satu pertemuan di gedung dengan segala aturannya, dengan segala ritualnya. Itu diartikannya seperti itu. Makanya ini para pemimpin, saya pun pernah memakai ayat ini supaya jemaat datang. Ya.
Alkitab ini katakan pertemuan ini istilah Yunaninya episunagoge. Sunagoge itu perkumpulan. Tapi kalau epi itu di atas. Kayak episkopos. Kopos itu melihat, epi itu di atas. Jadi melihat dari atas, itulah fungsi penatua itu. Salah satu pengertian penatua itu selain presbuteros, tapi episkopos. Melihat dari atas. Jadi episunagoge, pertemuan di alam yang lebih tinggi, di atas. Bukan di alam jasmani, tapi di atas. 2-3 orang berkumpul. Harus dalam nama Tuhan, itu artinya dia di atas, di alam roh. Itu baru Tuhan hadir. Kalau datang ke gedung, ribuan orang, ratusan orang, kumpul masing-masing, hanya melihat tontonan saja, tidak ada fellowship, tidak ada suatu alam dia itu bukan nggak menggenapi Ibrani 10 ayat 23. Saudara dan saya bisa menggenapi ini di rumah. 2-3 orang, malah lebih gampang di rumah kita fellowship dengan orang-orang yang kita kasihi. Kalau di gedung kan kayak nonton. Saya lihat kepala orang di belakangnya. Iya dong? Kayak nonton pertunjukan. Nah, sulit lah ada fellowship di situ. Makanya COVID ini membuat gereja belajar fellowship, belajar episunagoge. Tuhan itu yang rancang itu, supaya kita berepisunagoge di dalam rumah kita masing-masing. Itulah kita fellowship. Bapak dengan anak, ini Planelia juga di bapak dengan anak, anak dengan bapak dipulihkan. Selama ini sibuk semua soalnya. Bahkan kalau ke gedung ya, si bapak punya pertemuan sendiri, si anak punya pertemuan sendiri dan sebagainya. Episunagoge ini Ibrani 10 ayat 25 jangan dimanfaatkan lagi. Itu bukan pertemuan di gedung. Ya. Episunagoge itu pertemuan di alam roh, alam lebih tinggi. Paulus bilang begini, sekalipun aku tidak hadir secara roh, katanya pada surat Korintus itu, aku hadir sini. Jadi Paulus bisa hadir di alam roh. Kita bisa bertemu di alam roh setiap saat. Dan memang demikianlah itu, ya. Kenyataannya. Kita semua berfellowship, umat pilihan Tuhan semuanya berfellowship di alam roh. Walaupun nggak ketemu, ya sekali-sekali ketemu, walaupun bahkan mungkin hanya dari medsos itu. Kita berfellowship menggenapi Ibrani 10 ayat 25. Membangun rumah Tuhan. Saya sering memberi contoh tuh ya. Kalau ribuan puing-puing, kayu, batu semuanya di situ kumpul, tapi nggak tersusun rapi, sama saja tidak membangun itu. Tapi kalau dibangun harus ada aturannya. Aturannya episunagoge. Epi harus di alam roh. Pertemuannya itu. Baru dia membangun rumah Tuhan. Kalau nggak epi, nggak membangun rumah Tuhan dia itu. Sia-sia aja. Kumpul-kumpul rame-rame begitu. Ikutin aturannya aku dan ini perbudakan. Ya. Perbudakan. Inilah yang Paulus nubuatkan itu. Dari antara kamu, dia bicara sama pemimpin ya, penatua di Efesus, tapi bicaranya di Miletus. Dari antara kamu, karena ada beberapa orang dengan ajaran palsu, ini termasuk ajaran palsu nih ya, ibadah yang model begini, yang luaran-luaran itu. Dengan ajaran palsu, karena guru palsu itu Yudas itu jelas memanfaatkan kasih karunia Tuhan, mengarahkannya kepada hawa nafsu atau hawa nafsu jasmani. Jadi ini apa? Yang poin ketiga ini ya. Para pemimpin ini dia menggunakan ajaran palsu untuk menarik murid-murid kepada dirinya. Untuk apa itu? Dia tentu untuk dimanfaatkan lah. Saya pun melakukan itu kok 10 tahun. Jadi saya tahu. Saya bukan ngomong teori saja, saya praktekkan dari 10 tahun bersama teman-teman. Kami melakukan itu. Ajaran penundukan diri ya, kami bilang tudung rohani lah, macam-macam. Enggak begitu sebenarnya. Kami memanfaatkan. Kami menarik murid. Makanya kami sakit hati juga kalau jemaat kami dicuri orang. Padahal jemaat itu punya Tuhan Yesus. Kami curi juga dari Tuhan Yesus. Jadi saling curi-mencuri lah. Itu kayak di Yohanes 10 itu. Orang Farisi dicoret. Dibilang pencuri, nggak perampok. Betul kok. Baik suci, makanya Yesus bilang, kamu jadikan ini sarang penyamun. Ini emang sakit kedengarannya, nggak enak. Tapi perlu saya sampaikan ini.
Agar umat pilihan Tuhan jangan diperbudak manusia lagi. Sudah. Keluarlah dari perbudakan. Alkitab bilang, you shall know the truth. And the truth shall make you free. Yang saya sampaikan ini the truth. Realita. Itulah padanya. Sakit ke telinganya. Terutama para pemimpin sakit kali kalau dia dengar ini. Tapi itulah yang membuat kita merdeka. Umat Tuhan merdeka. Gereja merdeka. Beribadah dalam roh dan kebenaran. Kita saling memperlengkapi, saling mengasihi, nggak saling memanfaatkan, ya, nggak saling memperbudak. Kesimpulannya apa? Intinya segala yang kita butuhkan ada di dalam. Air yang kuberikan ke Tuhan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Seluruhnya mengalir terus. Kita puas, kita bisa beribadah, kita bisa luar biasa. Segala yang dibutuhkan saudara ada di dalam. Itulah dia mata air hidup yang menjadi sumber segala sesuatu. Untuk saat ini cukup, nanti kita sambung lagi berikut. Haleluya. Amin.